Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bima Yulianto dengan NIM 2019-1080-1014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gagasan saya dengan judul penerapan sensor thermal dan sensor ultrasonik dalam meningkatkan keberhasilan eksplorasi migas. Dosen pengampu pengantar elektronika Bapak Azikul Abdur, SSI, MB. Baik di bagian pendahuluan. Latar belakang, sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan dan mungkin migas sampai dihentikan pemakaiannya. Jadi migas itu selalu diperlukan manusia dalam aktivitas sehari-hari seperti bahan bakar kendaraan motor, gas LPG untuk keperluan rumah tangga. Jadi kebutuhan migas itu akan meningkat dari masa ke masa. Maka dari itu manusia terus menggencarkan eksploitasi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi semakin lama cadangan migasnya itu semakin lama semakin sedikit. Karena apa? Karena manusia melakukan eksploitasi terus-menerus tanpa adanya keberhasilan dalam eksplorasi hidrokarbon yang baru. Mengapa tidak berhasil? Akan terjawab di slide-slide selanjutnya. Dalam kegiatan eksplorasi, adanya pemboran eksplorasi. Jadi, pemboran eksplorasi bertujuan untuk membuktikan adanya cadangan hidrokarbon tersebut. Dan dalam pemboran eksplorasi itu terdapat masalah, sehingga mengalami kerugian waktu, tenaga, uang, dan lebih parahnya lagi, tidak menemukan adanya hidrokarbon. Maka dari itu, sensor sangat dibutuhkan dalam efisiensi pemboran eksplorasi agar tingkat keberhasilannya menemukan sumber hidrokarbon cadangan hidrokarbon itu lebih akurat dan tidak mengalami kerugian yang begitu mendalam seperti saya jelaskan ya tadi. Baik, dalam tujuan dan manfaat gagasan ini, tujuan yang ingin dicapai gagasan ini yakni yang pertama, mengetahui adanya tidak sumber hidrokarbon yang berada pada lapisan batuan secara akurat. Yang kedua, yaitu mengetahui gejala termal pada sekitar lapisan batuan sumber hidrokarbon secara akurat juga. Untuk manfaat yang ingin dicapai gagasan ini, yakni memberikan pemahaman cara mengoptimalkan eksplorasi secara efisien dan akurat. Dan kedua, yakni memberikan pemahaman solusi atas kegagalan dalam eksplorasi migas. Baik, kita masuk ke gagasan. Jadi dalam persoalan di gagasan ini, yang pertama, konsumsi migas masyarakat dunia, khususnya Indonesia, itu sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah pertumbuhan penduduk itu sangat besar dan meningkat. Dan eksplorasi itu menemui banyak kegagalan, sehingga kita mengharapkan suatu cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan eksplorasi migas ini. Maka dari itu, dibentuknya gagasan ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan tadi. Yang kedua, penggunaan sensor dalam industri migas, khususnya di bidang hulu migas, itu jarang ada inovasi yang telah dilakukan. Sehingga saya sebagai penulis berinisiatif memanfaatkan penerapan sensor thermal dan sensor ultrasonik dalam eksplorasi migas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM, yakni Menteri Energi Sumber Daya Mineral Indonesia, mengatakan bahwa pemanfaatan sumber energi tak terbarukan atau sumber energi fosil itu belum sepenuhnya bisa diubah menjadi cadangan hidrokarbon. Jadi beliau menyatakan bahwa total cadangan minyak bumi nasional itu sekitar hanya 4,7 miliar barat, dan apabila eksplorasi itu tidak secepatnya dilakukan, maka akan menghabiskan cadangan tersebut dengan cepat. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita untuk lebih hati-hati, untuk lebih giat dalam melakukan eksplorasi. Jadi penulis di sini menawarkan solusi. Jadi ada dua solusi yang ditawarkan, yakni pertama dengan sensor thermal. Sensor ini bekerja dengan mengubah beberapa gejala fisik seperti thermal.
dan menghasilkan sinyal elektrik yang nantinya dapat mendeteksi jenis hidrokarbon apa yang akan dalam batuan tersebut secara akurat. Mungkin itu gas atau minyak bumi. Jadi itu menguntungkan bagi semua pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi migas nasional. Yang kedua, dengan sensor ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini yaitu pantulan dari gelombang suara serta dipakai sebagai pendeteksi letak suatu benda, yaitu migas, secara akurat yang berada di bawah permukaan bumi. Dan frekuensi kerjanya berkisar pada gelombang suara dari 40 sampai 400 kHz. Jadi sensor ini, sensor ultrasonik terlebih dahulu dilakukan, setelah itu sensor thermal. Untuk pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan ini, yang pertama ahli pengeboran, tentu saja, karena ahli pengeboran dapat membantu dalam eksplorasi migas dan juga membantu dalam hal-hal berkaitan dengan pemboran. Yang kedua, SKK Migas. SKK Migas merupakan lembaga satuan kerja kegiatan usaha hulu minyak. Jadi dapat membantu melaksanakan pengelolaan berdasarkan kontrak kerjasama yang telah dibuat. Yang ketiga, Kementerian SDM. Kementerian SDM juga dapat membantu akses kepada seluruh pihak terkait agar dapat memudahkan dalam tahap eksplorasi. Yang keempat adalah tentu saja investor. Tanpa adanya investor, kita tidak bisa menganggarkan dana-dana yang besar. Maka dari itu dia dapat membantu dalam hal anggaran, biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan eksplorasi berlangsung. Dan yang terakhir, ahli elektronika. Seorang ahli elektronika dapat membantu dalam gagasan ini sebagai orang yang paham betul dalam prinsip kerja kedua sensor tersebut. Untuk langkah-langkah strategis dalam merealisasikan gagasan ini, yang pertama kita melakukan monitoring serta evaluasi terhadap gagasan ini agar lebih baik ke depannya dan cepat realisasi gagasan ini dan kegiatan eksplorasi kita dapat berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat menjalankan gagasan ini dengan baik. Dan yang ketiga, membantu pihak-pihak yang bekerja sama dan dapat menjalankan gagasan ini juga dengan baik. Baik, kita sampai juga di bagian kesimpulan. Pernyataan gagasan. Eksplorasi cadangan yang baru terus dilakukan oleh manusia agar kebutuhan tetap terpenuhi. Namun sayang, eksplorasi yang kita terus lakukan itu acap kali menemukan kegagalan akan penemuan sumber hidrokarbon baru. Maka dari itu, digunakanlah sensor untuk keberhasilan dalam pencarian cadangan minyak dan gas bumi. Sensor yang dapat digunakan dalam gagasan ini ada dua macam, yakni sensor thermal dan dapat mendeteksi gejala thermal pada sekitar lapisan batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi yang mengindikasikan jenis hidrokarbon apa dalam itu, bisa gas atau minyak. Dan sensor ultrasonik untuk mendiagnosis adanya tidaknya hidrokarbon yang berada pada lapisan batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi itu secara akurat. Diharapkan adanya penemuan hidrokarbon itu secara akurat dan efisien. Untuk tahapan dan waktu realisasi, yang pertama, persiapan dan pemasangan sensor ultrasonik. Jadi diawali dengan persiapan sensor ultrasonik dan sensor tersebut dipasang pada pipa bor dari saat melakukan pemboran eksplorasi. Jadi selama melakukan pemboran eksplorasi, apabila sensor tersebut pada kedalaman tertentu itu mengeluarkan bunyi atau sinyal yang ditangkap oleh PC atau laptop, maka jadi menandakan bahwa lapisan tersebut terdapat hidrokarbon. Oke. Estimasi waktu realisasi sekitar 3-5 bulan setelah proposal ini disetujui. Jadi yang kedua, persiapan dan pemasangan sensor thermal. Dilanjutkan dengan persiapan sensor thermal dengan syarat telah ditemukannya hidrokarbon pada tahap yang kita bahas yang tadi.
Lalu sensor tersebut dipasang pada pipa bor saat melakukan pemboran eksplorasi. Selama melakukan pemboran eksplorasi, apabila sensor tersebut pada kedalaman tertentu mengeluarkan bunyi atau sinyal yang ditangkap oleh PC dan laptop, maka menandakan bahwa ada gejala termal pada batuan yang dapat kita bisa identifikasi terlebih dahulu. Apakah jenis hidrokarbon tersebut termasuk jenis gas atau minyak bumi? Estimasi waktu realisasi berkisar 3-5 bulan setelah proposal ini disetujui. Oke, next. Yang ketiga, evaluasi sumber eksplorasi. Setelah melakukan dua tahap yang di atas tadi, berulang kali di seluruh sumur yang telah dieksplorasi, maka perlu kita evaluasi apakah penggunaan sensor tersebut sudah akurat atau belum, sehingga bisa diketahui penyebab kesalahannya. Jadi misalnya dari kita 1000 sumur itu, apakah 1000 sumur itu kita dapat hidrokarbon atau tidak. Estimasi waktu realisasi berkisar 4-6 bulan setelah melakukan dua tahap yang tadi di atas. Dan tahap yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jadi setelah mendapatkan hidrokarbon secara akurat dengan sensor ultrasonik dan sudah mengetahui jenis hidrokarbon apa yang dapat, maka harus melakukan pengambilan keputusan. Dan sudah kita evaluasi yang tadi tahu penyebab kesalahannya, maka kita ambil keputusan apakah sumur tersebut bernilai ekonomis atau tidak, sehingga sumur tersebut layak nggak diproduksi atau kita tutup saja sumur itu. Dan apakah eksplorasi nanti ke depannya itu tetap dilanjutkan atau tidak. Estimasi waktu realisasi berkisar 1-2 bulan setelah melakukan 3 tahap yang tadi. Oke, di sini prediksi dampak gagasan. Yang pertama, cadangan hidrokarbon dapat ditemukan secara akurat. Kedua, meningkatnya tingkat keberhasilan eksplorasi hidrokarbon. Yang terakhir, terpenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Dan semoga saja Indonesia sebagai pengekspor minyak dan gas bumi ke dunia. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.